Iya Pak. Nah, jadi kita mulai aja lah ya, dan sambil menunggu dia ya. Boleh Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama saya ingin menyampaikan mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk penyusunan tugas akhir. Dan kalau boleh saya tanya, Rian semester berapa? Semester 3 Pak. Oh, semester 3. D3 komputer ya? Iya Pak. Oke. Kalau yang satu lagi si apa namanya satu lagi tadi? Si Fahri. Fahri semester berapa? Pak, sama sama saya. Sama ya, semester 3 juga ya. Iya Pak. KJK. Ngambil Dia klaster berapa? klaster 2 Pak. Konsultan. Hmm? Klaster 2 apa? Nah, apa ini? Optionnya apa? Tenaga profesional. Oh, tenaga profesional ya. Oke. Kenapa ngambil tenaga profesional? Sarian udah bekerja? Belum Pak. Pengen jadi apa nanti kalau udah tamat? Ingin jadi programmer. Kemudian Buka usaha gitu. umur berapa sekarang? Umur 19 Pak. Hah? 19. 19. Tahun 95 lahir ya? Iya Pak. Betul 95. Salah. Apa Pak? Tahun lahirnya tahun berapa? 2002 Pak. 2000 kok 95 tadi? Iya tadi. Iya, nggak dengar tadi. Maaf Pak. Ya. Oke. Saya ingin jelaskan. Kenapa diambil ini di semester 3? Kira-kira seharian pernah nggak berpikir, ini kalau saya ambil di semester 3 tugas akhir ini, Pernah Pak. apa kira-kira pikiran Rian mengambil tugas akhir ini? Supaya bisa menulis tugas akhir di kedepannya untuk mau tamat gitu Pak. Ya, jadi kita lihat dari sekarang tugas akhir ini kan harus dilalui ya, harus dilalui. Kita harus tahu bagaimana menulis sesuatu yang tidak sesuatu yang belum ada sesuatu yang belum ada jalan keluarnya, yaitu masalah kita tuliskan di dalam tugas akhir. Nah, Rian kan kepingin tadi jadi konsultan, pengen jadi apa sih programmer. Ini kan bukan hal yang mudah. Artinya butuh wawasan, butuh skill, banyak membaca, banyak mencoba, sampai nanti bisa jadi seorang konsultan ya di klaster 2. Nah, tugas akhir ini adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan suatu masalah, dibimbing juga oleh dosennya, dan ini juga syarat untuk memenuhi kelulusan mahasiswa. Jadi artinya kalau mau lulus harus ada penelitian lah ya. Penelitian itu berbentuk tugas akhir yang mungkin tebalnya itu halamannya itu sebanyak lebih kurang 60 sampai 70 untuk yang D3 ya. Jadi coba nanti pelan-pelan dari sekarang, dari semester 3 ini carilah sesuatu yang bermasalah di sistem komputer, di teknik komputer. Contohnya jika seandainya di dalam sebuah perusahaan itu belum ada sistem informasi
Nah, mahasiswa D3 komputer inilah mencari solusinya. Contohnya begini, di sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, saat ini kan pendaftaran itu tidak lagi offline ya. Ini contoh kecil aja maksudnya. Tidak offline tapi melainkan online ya, apalagi masa pandemi saat ini. Online tentulah harus menggunakan aplikasi berbasis web ya. Nah, berbasis web ini kumpulan-kumpulannya itu kan banyak ya, ada software PHP di situ, kemudian ada apa lagi? Ada aplikasi Dreamweaver, ada aplikasi Framework, ada Photoshop untuk mendesain websitenya. Nah, jadi diharapkan kita menguasainya ya. Jadi kenapa nggak nampak wajah ini? Putus-putus. Halo Yan. Iya, Pak. Halo. Ya dengar. Jadi gitu. Jadi perlu ada apa namanya? Ada tata caranya lah penyusunan tugas akhir ini. Apa beda tugas akhir, skripsi dan tesis? Tugas akhir dan skripsi. Kalau untuk anak D3 dia berbentuk tugas akhir, kalau untuk S1 berbentuk skripsi. Kalau untuk dosen itu biasanya bahasa ilmiahnya itu penelitian. Nah, jadi tugas akhir ini dibimbing nantinya oleh dosen sebanyak 2 orang. Yang pertama itu dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Nah, untuk lebih awal ini untuk diketahui lebih awal ini supaya nanti di semester 5 lah ya, 5 atau 6 sudah mulai menyusun permasalahan apa yang mau diangkat. Yang saya bilang tadi seperti sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di SMK atau di SMA Negeri 2 Binjai ya kan, atau Medan, atau penerimaan siswa baru di sekolah swasta ini gitu. Jadi kitalah yang membuat sistem informasi itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat saat ini kan untuk D3 ini kan ada sih dulu ya penelitian mahasiswa D3 sebelumnya itu seperti menyatukan alat dengan komputer, menyatukan alat dengan laptop ya. Alat dengan laptop itu misalnya mematikan lampu dari komputer, matikan mesin mobil dari komputer, matikan sepeda motor dari komputer. Nah, itu juga adalah keluaran dari mahasiswa D3 komputer ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita buat atau kita angkat di D3 komputer ini. Nah, saat ini mungkin kita tidak tahu ya bagaimana untuk mencari kata-kata atau kalimat atau judul apa yang mau kita angkat. Sebenarnya ada trik ya. Yang pertama itu adalah coba cari pelan-pelan di Google ya. Sekali-sekali mainlah internet di warnet atau buka melalui handphone atau HP. Jangan hanya membuka media sosial yang lain, tapi bukalah media sosial yang bernuansa komputer. Lihatlah di situ atau di Google itu ketik contoh tugas akhir D3 komputer